Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi ahlil ardi was samawat rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ulil makramat. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di siang hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling dimuliakan selepas melaksanakan ibadah yang juga paling mulia. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini pun kelak Allah mengumpulkan kita di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yang senantiasa dipuji dan disanjung tidak hanya oleh penduduk bumi namun juga penduduk langit. Seorang manusia yang menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul, dan sungguh dialah nabi yang terakhir dan yang dikenal oleh seluruh nabi maupun rasul dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang beliau di surah Ali Imran ayat ke-81, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nota kesepakatan, mengambil perjanjian antara Allah dengan seluruh nabi maupun rasul. Apa perjanjiannya? Jika mereka telah diberikan wahyu oleh Allah, diberikan oleh Allah mukjizat, maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Mereka harus bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menyokong dakwahnya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Allah bertanya kepada seluruh nabi dan rasul, apakah kalian bersedia menyetujui kesepakatan ini? Qalu aqrarna. Semua nabi maupun rasul tanpa terkecuali seluruhnya berkata qalu aqrarna, kami sepakat dengan itu. Ini menunjukkan betapa tingginya kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya jika mengetahui ini, ternyata seluruh nabi maupun rasul sangat memuliakan beliau dan sangat mengenal beliau, maka kita sebagai umatnya lebih pantas untuk mencintai beliau, untuk mengikuti sunnah beliau, karena kita membutuhkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti sunnah beliau, mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan dengan kita menjadikan beliau nomor satu yang kita cintai,
semua itu menjadikan kita berhak atas syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini insyaallah dengan izinnya kita lanjutkan sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam, atau zikir dan doa yang biasa Nabi lakukan. Kalau di sebelumnya, pekan lalu, kita telah menghabiskan tentang adab ketika tidur, maka kali ini kita akan membahas adab ketika sedang berpakaian, atau hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi ketika beliau berpakaian. Yang penting untuk diingat, pertama, bahwasannya bagi seorang beriman, ketika ia sedang berpakaian, maka ia perlu memastikan 3 hal. Yang pertama, pakaian tersebut menutup auratnya. Yang kedua, pakaian tersebut adalah pakaian yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pakaian tersebut adalah pakaian yang menjadi perhiasan baginya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. 3 hal ini kita dapatkan. 3 hal ini adalah intisari daripada surah Al-A'raf ayat ke-26. Surat ke-7 ayat ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai umat manusia, keturunannya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, dan kita semua keturunan Nabi Adam. Apa kata Allah? Qad anzalna alaikum libasa, dan sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Libasan yuwari sawatikum, dengan tujuan untuk menutupi aurat. Warisha, dan juga ada pakaian yang berbulu yang digunakan sebagai perhiasan. Karena di zaman silam pakaian yang berbulu itu cerminan daripada keindahan, kemewahan. Kemudian walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang bertakwa, hal itu lebih baik untuk digunakan. Nah, 3 hal ini harus kita miliki ketika kita berpakaian. Maka adab-adab yang perlu diperhatikan, yang pertama, dalam berpakaian itu hendaklah menggunakan pakaian yang halal. Pakaian yang halal. Halal di sini perlu diperhatikan, pertama bahannya tentunya. Ada bahan-bahan yang dilarang. Contoh seperti laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berbahankan sutra. Kemudian juga sangat dikecam keras oleh syariat ketika laki-laki menggunakan emas. Barangkali sekarang sudah ada pakaian yang bahannya dibalut dengan emas atau dicampur dengan emas. Maka kalau terbukti ada unsur emasnya, maka bagi laki-laki tidak boleh. Ini contoh. Kemudian juga seperti pakaian yang berbahankan kulit, dan itu kulit dari binatang yang termasuk najis mughallazah. Seperti misalkan babi, seperti misalkan anjing. Walaupun sebagian ulama ada yang mengizinkan ketika sudah disamak dengan benar, tapi umumnya jumhur ulama mereka mengatakan 2 jenis binatang ini kalaupun sudah disamak semaksimal mungkin tetap saja dilarang. Nah, ini contoh, kita perlu memperhatikan bahan dari pakaian tersebut. Yang kedua juga perlu diperhatikan, masih masuk pada poin yang pertama ya. Kita juga perlu memperhatikan cara memperoleh pakaiannya juga. Karena yang haram, ada haram yang secara zat, ada juga haram secara sifat. Kalau misalkan menggunakan pakaian ghasab, merampas punya orang, atau mencuri, maka hal itu jelas diharamkan. Atau misalkan pakaian yang ia beli dari hasil yang haram, pekerjaan yang haram, dari riba misalkan, maka ini tentunya membuat pakaiannya juga menjadi haram bagi dirinya. Maka pastikan yang pertama, tatkala kita berpakaian,
kita menggunakan pakaian yang dihalalkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang menyerupai gender wanita kalau laki-laki. Sebaliknya, yang wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas gender laki-laki. Ya, pakaian yang menyerupai perempuan bagi laki-laki atau pakaian yang menyerupai laki-laki bagi perempuan. Karena ini adalah laknat yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sunan Abu Dawud rahimahullah dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Dan Rasulullah SAW juga melaknat bagi perempuan yang menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Hal ini menjadi penting. Kenapa demikian? Atau kenapa sih sampai begitu keras syariat dan begitu konsen masalah seperti ini? Para ulama mencari hikmahnya. Di antaranya mereka mengatakan karena laki-laki secara tabiat, secara karakteristik atau pembawaan yang sudah sesuai dengan fitrahnya laki-laki, yang sudah Allah tanamkan, maka hendaklah laki-laki itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan maskulin. Laki-laki jangan sampai menunjukkan feminis, ya, ke perempuan-perempuanan, agak kemayu dan seterusnya. Jangan sampai, karena memang sudah diciptakan seperti itu. Mereka memiliki yang namanya rujulah, kejantanan, ya. Dan inilah yang membuat umat Islam memiliki izzah di hadapan umat yang lain. Ketika laki-lakinya kuat, ketika laki-lakinya tidak leyeh-leyeh, ya, tidak seperti perempuan. Kemudian para ulama juga terangkan di antara bahayanya ketika seorang laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Misalkan ya, dari kecil orang tuanya membiasakan anak laki-lakinya menggunakan pakaian perempuan. Biasa ini berefek terhadap psikologisnya, mentalnya, sehingga sampai ia dewasa, dia merasa seperti perempuan. Dan itu yang terjadi banyak di zaman sekarang. Ketika LGBT marak di mana-mana, ketika laki-laki ya berperan seperti perempuan, dan bahkan ada laki-laki yang merasa sepertinya lebih nyaman dengan karakter wanitanya. Biasanya kalau diteliti, dari kecilnya sudah dibiasakan seperti itu oleh orang tua. Artinya apa? Mereka sendirilah yang keluar daripada fitrahnya. Ya. Maka hal seperti ini sangat dikecam oleh syariat, dan kita tahu perbuatan yang namanya laki-laki suka dengan sejenis atau perempuan dengan sejenis, hal itu sangat dikecam oleh syariat Islam. Maka Islam selalu mengambil hukum preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga ini sangat ketat. Kemudian juga para ulama menerangkan bahwasannya ketika seseorang wanita menggunakan pakaian seperti laki-laki, maka fitrahnya wanita nanti dia ingin menampilkan sesuatu yang sebenarnya aurat bagi dia, justru tampilkan kepada orang lain, kepada khalayak ramai. Dan aurat bagi wanita yang disepakati oleh para ulama adalah seluruh tubuhnya, kecuali bagian wajah dan bagian telapak tangan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang menjadi perselisihan bagi mereka adalah wajah misalkan. Maka sebagian di antara mereka ada yang menyunnahkan saja, sehingga boleh-boleh saja untuk terbuka, dan sebagian mereka mewajibkan juga untuk ditutup. Ya. Hanafiyah sebagian di antara mereka mengatakan untuk telapak kaki bagian bawah yang terinjak atau yang dipijak yang menyentuh langsung dengan tanah,
Sebagian mereka mengatakan hal itu tidak apa-apa untuk nampak, tapi tidak bagian punggungnya. Tidak bagian punggung kakinya, artinya yang di atasnya itu. Ya, sehingga hal ini menyebabkan tidak atau sulit ya ketika hanya untuk menutup bagian punggung tapi telapaknya tidak. Kan lebih simpel pakai kaos kaki, dua-duanya ketutup, ya. Nah, maka kalau misalkan perempuan menggunakan pakaian laki-laki, hal ini berpotensi besar. Ia menampakkan auratnya dan ia menampakkan lekuk tubuhnya. Sedangkan Nabi SAW sampaikan fitnah yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian musibah. Beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan bagi umatku bahaya yang lebih hebat bagi laki-laki kecuali bahaya perempuan. Ya, dan kita sudah banyak menyaksikan betapa hebatnya tipu daya wanita yang bisa menaklukkan laki-laki. Laki-laki sekeras apapun seperti Firaun misalkan tetap saja kan tunduk kepada perempuan. Nah ini ya. Nah ini beberapa hal. Dan kita juga perlu tahu laknat itu bukan sesuatu yang remeh. Para ulama terangkan yang dimaksud dengan laknat itu adalah Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Sedangkan kita ini setiap hari selalu membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat sehat walafiat itu bagian dari rahmat Allah. Kita diberikan oleh Allah usia yang panjang itu juga bagian dari rahmat Allah, memberikan kita kesempatan untuk banyak beramal dan juga untuk bertaubat jika masih kurang dalam beramal. Allah memberikan kita rezeki itu juga bagian daripada rahmatnya Allah. Bayangkan ketika seseorang sudah terlepas dari rahmatnya Allah, apa yang terjadi? Ada sebagian mengatakan, Ustadz itu orang kafir, tapi dia tetap saja mendapatkan apa yang Ustadz sebutkan. Maka kita katakan, itu rahmat Allah yang menyeluruh bagi semua manusia. Karena rahmat Allah itu ada yang meliputi semuanya, ada rahmat Allah yang khusus hanya bagi orang beriman saja. Itulah kenapa Asmaul Husna yang berakar kata dari rahmatun ada dua. Yang satu Ar-Rahman, yang satu Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah rahmat yang umum untuk semua makhluk Allah. Untuk orang yang selalu taat maupun kepada pelaku maksiat. Untuk yang senantiasa beramal soleh maupun yang selalu beramal salah. Semuanya mendapatkan rahmat Allah yang ini nih. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia ini senilai dengan satu buah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan barang seteguk air pun kepada orang non-muslim. Seandainya memang nilainya sama. Ya, kan yang tadi kita sebutkan, rezeki, harta berlimpah, mereka semua punya. Ternyata mereka dapat rahmat Allah. Iya, tapi rahmat yang umum. Dan ini ada sifatnya duniawi saja. Karena dalam pandangan Allah, dunia beserta dengan seisinya. Tidak hanya bumi, semua planet, semua alam semesta ini, seandainya nilainya setara dengan janaha ba'udah kata Nabi, satu buah sayap nyamuk. Ada nggak sih yang pernah ngitung sayap nyamuk berapa? Ya, kalau kita tepok udah nggak kelihatan tuh kan berapa buah. Bayangkan seandainya setara dengan satu buah sayap nyamuk, Allah nggak akan berikan seteguk air pun kepada non-muslim. Berarti menunjukkan apa? Dunia dan seisinya dalam pandangan Allah lebih hina daripada satu buah sayap nyamuk. Karena lebih hina, maka dibiarkan mereka menikmati dunia dan seisinya sekarang ini. Tapi mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Dan kita perlu tahu yang ada di dunia ini dengan kemegahan dan kemewahannya. Ini baru 1% rahmat Allah yang diturunkan. Dari 100% yang Allah miliki. 99% sisanya itu ada di sana. Dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya Asmaul Husna berikutnya adalah Ar-Rahim. Inilah rahmat Allah yang khusus hanya bagi orang
beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Di beberapa ayat disebutkan, dan Allah sangat rahim kepada orang-orang beriman. Tidak ada satupun ayat yang berbunyi wa kana bil mu'minina rahmana. Karena tadi berbeda. Rahman, rahmat Allah yang meliputi semuanya. Ar-Rahim, rahmat Allah yang hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini nggak main-main. Menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis, hal ini menyebabkan dia keluar dari rahmatnya Allah. Kan masih banyak terjadi sekarang. Apalagi kalau 17 Agustus, Pak. Ya, bayangkan ada perlombaan main sepak bola, laki-laki pakai daster. Ada perlombaan wanita pakai pakaian laki-laki yang menunjukkan kekar dan seterusnya. Ya. Oh ini enggak benar. Ini tidak dibolehkan oleh syariat. Kita enggak mempermasalahkan lombanya, yang kita permasalahkan ini sudah keluar dari syariat karena laki-laki saat itu menggunakan pakaian yang menunjukkan identitas perempuan. Kemudian yang ketiga yang juga perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah pakaian yang digunakan bukan pakaian yang menunjukkan kesombongan atau pakaian syuhrah. Ya, ini sombong. Memang sombong itu letaknya di sini betul. Tapi sombong itu bisa nampak dari gestur tubuh, dari gerak-gerik seseorang. Ada beberapa gerakan tubuh, ada beberapa ungkapan kata yang menunjukkan dan mencerminkan dia sombong. Makanya syariat Islam pun juga sangat menjaga hal seperti ini. Attitude seorang muslim harus diperhatikan. Jangan sampai dia menggunakan pakaian ini yang menyebabkan dia menunjukkan kesombongan. Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur sahabat Ibnu Umar, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya." Barang siapa yang menggunakan pakaian ketenaran, pakaian kesombongan, pakaian yang membuat semua mata tertuju kepada dia, maka apa yang terjadi? Albasahullahu fil akhirah. Allah akan memberikan pakaian untuknya nanti di akhirat. Dalam riwayat lain, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Apa yang Allah berikan pakaian untuknya? Dia diberikan sauba mazillatin atau mazallatin, yaitu pakaian kehinaan. Pakaian kehinaan. Jadi dibalik, karena dia sudah memakai pakaian yang mencerminkan kesombongan di dunia, maka yang dia peroleh nanti di yaumil qiyamah, dia akan dihinakan oleh Allah serendah-rendahnya. Ya. Jadi mungkin hal ini include juga masuk pakaian-pakaian yang brandnya mahalnya luar biasa dan orang tahu betul tentang pakaian itu, dan ini dijadikan sebagai tren sehingga yang pakai pakaian itu jadi bahan pandangan manusia. Jadi orang-orang itu ingin juga, jadi berlomba-lomba ingin memilikinya. Pakaian-pakaian yang seperti ini termasuk pakaian syuhrah. Kemudian yang keempat juga perlu perhatikan, hendaklah pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Pakaian yang memang sudah menjadi identitas mereka. Kalau seperti kemeja, ini bukan identitas orang kafir. Semua pakai. Ya. Tapi yang menjadi identitas, ya seperti misalkan pakaian pastor, misalkan pakaian uskup, misalkan pakaian biarawati, misalkan, atau pakaian yang ada atribut-atribut yang biasa digunakan dalam perayaan mereka. Nah ini tidak boleh seorang muslim menggunakannya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, mungkin sering kita dengar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan disamakan oleh Allah, digolongkan dengan mereka. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan, umumnya seseorang kalau berpakaian mirip seperti orang kafir, itu karena dia ngefans sama orang itu. Ini bahayanya tren zaman sekarang. Ketika tontonan jadi tuntunan. Melihat artis idolanya pakai pakaian ini, wah dia juga harus pakai. Kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak nanti di yaumil qiyamah akan membersamai orang yang dia idolakan. Orang yang dia cintai. Jika dia
mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan mengikuti Rasul dan menyebabkan insya Allah dia berjumpa dengan Rasul. Tapi jika dia mengidolakan orang non-muslim, jika dia sampai semua yang dipakai oleh orang yang ia idolakan, ia juga pakai dan berusaha untuk sama, maka dia pun nanti di yaumil qiyamah akan membersamai idolanya tersebut. Ya, sudah waktu? 5 menit lagi? Atau apa? Sudah ya? Berikutnya yang perlu diperhatikan, Nabi SAW biasa mengenakan pakaian dengan mengawali di bagian kanan. Dan ini umum, tidak hanya berpakaian, tapi juga memakai sandal, kemudian memakai aksesoris lain yang berpasangan. Ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda orang-orang beriman, beliau menyampaikan Rasulullah SAW itu yu'jibuhut tayammun, selalu mengutamakan bagian kanan. Untuk apa? Fi tana'uluhi, dalam menggunakan sandal atau sepatunya, dalam berpakaian dan seterusnya. Tapi kalau misalkan seperti imamah untuk kepala, ini kan nggak ada pasangan kanan bagian kiri, maka itu nggak ada masalah. Tapi yang lain seperti kemeja, maka kanan baru kiri. Ya, seperti gamis juga menggunakan kanan dulu masuk kiri dan seterusnya. Dan yang terakhir, ya berikutnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian sembari berdoa. Dan doa ini Masya Allah luar biasa. Sangat indah seorang muslim ketika ia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kebaikan dunia ia peroleh, kebaikan akhirat juga ia peroleh. Nabi biasa membaca Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang mana, kasani hadza thawba, yang telah memberikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, dan menjadikan pakaianku ini bagian dari rezeki dari Allah. Jadi ini dari Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwah, yang mana ini aku miliki tanpa ada daya dan upaya dariku. Kata Nabi SAW, yang membaca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, diampuni dosa-dosanya yang lampau. Yang dimaksud memang dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Tapi kita tahu, dosa kecil bisa menjadi besar jika terus-menerus dilakukan. Rutin jadi habit dia tuh. Padahal dosa kecil, tapi sudah rutinitas dia lakukan, maka menjadi dosa besar. Nabi SAW bersabda, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa besar ketika selalu diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada istilah dosa kecil ketika perbuatannya rutinitas dilakukan olehnya. Ya. Dosa kecil juga bisa menjadi besar ketika dilakukan oleh seseorang yang menjadi tokoh, seseorang yang menjadi tauladan, sehingga diikuti oleh banyak orang. Maka apa? Orang yang melakukannya dia mendapat dosa, tapi dosa tersebut juga mengalir kepada orang yang menjadi tokoh inspirasi dia berbuat dosa tersebut. Ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kalau kita ingin betul-betul menghadap Allah dalam kondisi bersih, maka gunakanlah sarana dan fasilitas yang sudah Allah sediakan untuk penghapusan dan peleburan dosa kita. Di antaranya ketika berpakaian, kita nggak hanya mendapatkan manfaat dari pakaian, tapi ketika kita membaca doa, hal itu dinilai ibadah. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ketika seseorang berpakaian membaca seperti ini, hal ini menunjukkan bahwasannya dia telah bersyukur kepada Allah atas pakaian ini. Karena ia katakan ini semuanya datangnya rezeki dari Allah dan ini bukan hasil jerih payah dia. Dia memang membeli pakaian ini dari uangnya, tapi ia mengerti bahwasannya tidak akan ia mampu memperoleh uang tersebut kecuali itulah rezeki dari Allah. Dan selalunya orang beriman seperti ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan menganggap semua yang saat ini ada padanya adalah hanya titipan dari Allah, bukan kepemilikan, karena kelak akan dipertanggungjawab
dipertanggungjawabkan. Ya, saya harap yang belum mengamalkan sunnah ini diamalkan, dan saya anjurkan untuk istiqomahkan untuk membaca alhamdulillah alladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Di pertemuan berikutnya akan kita lebih rincikan tentang bagaimana doa khusus ketika menggunakan pakaian baru, dan bagaimana anjuran dari syariat ketika melepaskan dan menanggalkannya, dan arahan apalagi yang berkaitan dengan adab berpakaian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Kita tutup dan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.